Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Episode kali ini kita meneruskan episode sebelumnya, membahas berbagi pengalaman, berbagi knowledge tentang dunia offshore. Pada episode sebelumnya kita sudah perkenalkan beberapa jenis modu, antara lain jackup rig, semi-submersible atau semi-sub rig, juga drilling rig. Sebenarnya kawan-kawan, dalam dunia offshore, namanya modu, itu banyak sekali jenisnya. Yang saya sebut tadi itu cuma di antaranya, tetapi ada banyak sekali yang lainnya seperti HTS, Anchor Handling and Tug Supply, PSV, Workboat, Crewboat, dan lain-lain, masih banyak lagi. Namun, seperti saya sampaikan pada episode sebelumnya, konten yang saya buat itu saya optimalkan agar bermanfaat, terutama bagi kawan-kawan yang baru memulai di dunia offshore. Untuk itu, saya akan selalu focusing pada satu subtema tertentu. Dalam hal ini, anchor handling. Kawan-kawan, kenapa anchor handling ini saya highlight di awal-awal episode? Karena hampir dikatakan setengah daripada pekerjaan kita, marine crew di offshore, itu adalah menyangkut atau berkaitan dengan anchor handling. Pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti cargo operation untuk kapal-kapal PSV, ada loading, backloading, cargo transfer, passenger transfer, banyak sekali pekerjaan yang lainnya. Ada diving operation, ada towing, rig move, apalagi ada pipeline, cable laying, ada DP operation. Jadi banyak sekali pekerjaan di offshore. Tapi boleh disimpulkan separuh pekerjaan itu menyangkut atau berkaitan dengan alat-alat anchor handling gear. Nah, khusus untuk DP operation, insya Allah nanti akan saya buatkan konten tersendiri lebih detail bagaimana basic teori tentang DP sistem itu, operatingnya, segala macam. Nantikan tayangan tentang DP operation. Tanpa berlama-lama, yuk kita jelajahi tentang anchor handling. Anchor handling dalam pengertian secara luas adalah kegiatan atau pekerjaan di offshore, yaitu berupa mengikat kapal atau modu tertentu dengan jangkar agar modu tersebut mempunyai kemampuan mempertahankan posisi. Jadi, di sini ada dua hal, yaitu mengikat kapal dengan jangkar atau istilahnya mooring anchor, dan mempertahankan posisi, yaitu holding position. Sebagai perbandingan agar ada gambaran, apabila kita bekerja di kapal niaga pada umumnya, kontainer, tanker, dan sebagainya, saat di area pelabuhan, di anchorage area, kita harus mempertahankan posisi kapal dengan cara drop anchor atau berlabuh. Saat sudah di dermaga, kita harus mempertahankan posisi kapal kita dengan diikat dengan mooring lain atau pros. Pertanyaannya, bagaimana kapal-kapal yang di tengah laut sedang drilling, bagaimana caranya mengikat kapal dia agar bisa mempertahankan posisinya? Nah, sistem mengikat di dunia pengeboran minyak untuk modu-modu yang akan mengerjakan pekerjaan berhubungan dengan drilling dan sebagainya, itu ada dua metode. Metode pertama dengan mooring anchor. Yang kedua, yang paling canggih, dengan DP operation atau DP system. Nah, kalau kita sudah punya persepsi yang sama, mari kita masuk ke dalam anchor handling itu sendiri. Kawan-kawan, anchor handling, pekerjaan anchor handling, saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah persiapan, yang ketiga pelaksanaan. Data-data yang diambil dalam membuat perencanaan sebuah kegiatan anchor handling itu banyak sekali, ya. Jadi data-data itu bisa diambil dari nautical publication yang tersedia di kapal, ataupun dari topography chart
Kalau nggak ada, kita mintakan ke project owner biasanya. Nah, ini menyangkut apa aja? Yang terutama itu mengenai kondisi atau cuaca daripada lokasi tempat kita bekerja nanti. Yang pertama dari kedalaman airnya, jenis seabednya, apakah itu eh, pasir atau lumpur atau batu karang, itu harus lengkap. Terus kondisi umum, cuaca umum secara keseluruhan per bulan akan dia bekerja, karena cuaca atau climate itu akan membentuk sebuah siklus setiap tahunnya, dan itu akan berubah-ubah setiap bulan atau per 6 bulan atau per 3 bulan. Jadi pembacaan data-data tadi ya sangat penting, harus akuratnya tinggi tentang arus, kekuatan arus, angin dan kekuatannya, gelombang dan sebagainya. Itu bisa diambil dari publication, dari tidal stream, dari tide table book, ya, dari banyak sekali. Lalu data topografi itu yang terpenting. Topografi chart itu akan memberikan data mengenai adanya underwater installation, karena ini sangat bersimpang melintang, apalagi kalau job itu dilakukan di dekat platform, udah pasti di bawah itu segala macam underwater installation ada, mulai dari pipe untuk gas, untuk minyak, optical cable itu dan sebagainya. Nah, kita harus mengacu pada aturan yang ada, bahwa jarak aman daripada dropping point anchor kita itu tidak kurang dari 1 nautical mile dari instalasi bawah laut tadi. Ya. Nah, setelah itu semua didesain oleh captain daripada modu yang akan bekerja tadi, itu harus disetujui, ya. Anchor pattern itu disetujui oleh semua pihak, terutama dari charter party, dari kontraktor, dan akan disebarluaskan ke access boat, terutama AHTS-nya, PSV-nya, mooring boat jika ada, dan sebagainya. Dari situ nantilah akan terjadi sinkronisasi. Kita akan dikumpulkan untuk berbagai meeting, technical meeting yang sebelum melakukan anchor handling. Nanti dalam meeting yang dipimpin oleh captain daripada modu tadi itu akan dijelaskan secara detail urutan deploy-nya, berapa access stack yang diperlukan, jenis daripada anchor-nya, jenis daripada buoy-nya, dan sebagainya, termasuk perhitungan-perhitungan breaking strength, touchdown, dan macam-macam hal yang akan dijelaskan oleh captain daripada modul itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang planning daripada anchor handling job. Oke kawan, kita sudah pada tahap persiapan. Jadi sebelum melakukan persiapan, kita harus tentunya mengenal dulu yang namanya alat-alat yang wajib ada di kapal anchor handling. Sesuai dengan namanya, anchor handling, ada kata anchor, otomatis harus menyiapkan anchor. Nah, yang perlu diketahui dalam pekerjaan anchor handling, jenis-jenis anchor-nya itu tidak lazim atau tidak biasa untuk kapal-kapal pada umumnya. Ada beberapa tipe anchor yang dipakai dalam pekerjaan anchor handling atau securing system di offshore. Seperti di gambar, itu saya tampilkan contoh foto daripada tipe anchor Delta Flipper, Danforth, ada anchor Bruce, tipe Bruce ya. Bruce ini juga macam-macam jenisnya, ada Bruce Denla, Bruce FF, ada tipe jangkar Steve, yang jenisnya itu Stephen MK, Stephen Priest, MK, dan sebagainya. Yang kedua, rantai otomatis. Rantai ini juga berukuran besar, karena untuk menahan beban yang jauh lebih besar. Ya, jadi ukuran rantai itu, mata rantainya, diameternya itu bisa mencapai 100 mm lebih. Tipe-tipe daripada anchor yang dipakai untuk pekerjaan anchor handling ini, selain tipenya yang berbeda, ukurannya pun juga raksasa. Karena memang anchor ini dipakai untuk pekerjaan yang lebih berat. Ukuran kecil apa ada? Ada. Apabila untuk securing daripada modu di perairan dangkal tidak berombak atau tidak ekstrim cuacanya, dan pada modu ukuran kecil itu juga ada yang anchor-nya itu 5 ton, 10 ton. Tetapi yang biasa dikerjakan di anchor handling itu dengan ukuran anchor itu antara 30 sampai 60 ton. Dan dimensinya
Kalau kapal HTS itu maksimum bisa bawa 2, saking gedenya. Ukuran rantai untuk pekerjaan anchor handling, apalagi kalau untuk kedalaman ekstrim, ratusan sampai ribuan meter, itu membutuhkan rantai dengan diameter mata rantai itu yang tidak biasa. Dan beratnya satu mata rantai itu ya tidak akan bergerak kalau diangkat dengan tenaga manusia, harus pakai crane semua. Karena di atas 200, ada yang 350 kilo satu mata rantai. Oke, kita lanjut. Apalagi peralatan yang diwajibkan harus ada sebelum melakukan anchor handling. Ada beberapa terminologi di kapal AHTS atau kapal anchor handling itu, seperti dalam gambar. Dari belakang itu stern roller. Jadi stern roller ini berupa roda yang gunanya apabila jangkar, wire ataupun rantai nanti melewati, itu akan ikut berputar. Itu stern roller. Setelah stern roller, jarak paling dekatnya yaitu itu 2 tiang itu terbuat dari besi utuh, namanya towing pin. Towing pin ini bisa dinaikkan dan diturunkan secara hidrolis dan terkontrol dari bridge, dalam hal ini chief engineer yang akan memainkan. Towing pin ini berfungsi untuk menahan agar rantai ataupun wire itu tidak lari ke kanan dan lari ke kiri. Jadi dia relatif di center line. Depannya towing pin itu namanya kamfok. Kamfok itu mempunyai fungsi untuk menahan rantai atau segel ya, apabila wire itu jika kita mau connect atau disconnect. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu di sekitar area deck itu ya ada capstan, seperti roller aja, ada tagger wire, ada hook stopping point, ya, ada work wire. Nah ini sayang mungkin di gambar tidak nampak. Work wire ini yang dipakai untuk bekerja, untuk setting dan segala macam. Work wire ini berukuran juga cukup besar, mencapai 96 mm diameter, dan panjangnya antara 300, 500, bahkan ada yang 1000, tergantung daripada spoiling drumnya. Lalu atasnya work wire itu namanya main wire atau towing wire. Ini gedenya juga sama, cuman panjangnya ini bisa sampai 1000 meter. Nah, kawan-kawan, kita juga harus tahu bahwa dalam kapal anchor handling itu mempunyai space yang namanya chain locker. Apa gunanya chain locker? Chain locker itu bukan chain locker seperti biasa, tetapi chain locker untuk bekerja. Jadi, karena kita ini akan deploy rantai yang segitu panjang dan berat, nah itulah disimpan di chain locker. Seperti dalam gambar, sebelum kita itu menuju lokasi, kita sudah rigging dulu di atas deck itu, termasuk apabila diperlukan tambahan rantai. Nah, itu di layout seperti itu. Kawan-kawan, jelas di gambar, itu saya bikin sketch seperti itu, sederhana saja. Urutannya, tetapi tidak semua kapal sama, tapi mirip lah. Itu ada spoiling drum, jadi untuk wire cadangan yang gede-gede itu. Terus ada towing drum, isinya itu main wire, untuk towing biasanya. Yang tengah itu namanya work wire. Work wire ini untuk bekerja dalam anchor handling. Yang kiri kanan, bawahnya daripada work wire itu, dinamakan tagger wire. Nah, ini biasanya ukuran wirenya sekitar ada yang 18, ada yang 24. Jadi nggak terlalu besar, karena ini movable, ditarik depan belakang. Lalu, kalau di railing itu ada towing line spot wash. Itu untuk menahan daripada apabila wire itu tidak terkendali atau rantainya itu bisa lari ke sana kemari sampai melebihi atas deck atau atas railing, jadi tidak sampai ke depan menghantam bridge. Lalu ada capstan. Capstan ini juga pakai winch, gunanya untuk menarik, untuk menggeser dan segala macam. Jadi nanti ada satu orang yang sebagai operator tagger wire dan bisa lari ke depan belakang, itu bisa mencapai capstan. Ada namanya lagi sakjau, ya, sakjau, towing pin dan sebagainya. Kira-kira seperti itu arrangement daripada main deck kapal AHTS. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan gambar yang sederhana. Kawan-kawan, tidak kalah pentingnya, saya akan mengurai sedikit, ya, karena ini topiknya adalah persiapan anchor handling. Hal-hal apa saja yang wajib dicek sebelum melakukan pekerjaan anchor handling?
Jadi seperti di gambar tadi, anchor handling winch itu harus dites, harus di grease up, dan brake-nya itu di-adjust lagi. Itu ada baut untuk ngejasnya. Nah, itu penting sekali. Jangan sampai nanti di tengah pekerjaan sedang gantung anchor atau rantai, ini tidak berfungsi. Towing drum juga gitu. Kait pin, hydraulic stopper, itu harus dicek. Kawan-kawan, saya akan juga menyampaikan hal yang kelihatan kecil tapi penting sekali. Ya, kita bekerja dalam penanganan anchor handling itu bukan hanya siang hari, bisa sampai 24 jam dalam sehari. Jadi kalau malam hari, ini yang penting sekali, harus dicek semua lighting system yang terpasang di kapal. Nah, dites satu-satu, disiapkan spare part jika dikhawatirkan putus. Nah, ada hal lain lagi, peralatan-peralatan kecil itu harus dicek kesiapannya, kebersihannya, dan ditempatkan pada posisi tertentu, sehingga deckhand apabila mencari, memerlukan kecepatan dalam mencari, itu tidak kebingungan. Seperti apa? Seperti palu, berbagai macam jenis palu dan ukuran, linggis, crossbar, cool chisel, pin puncher. Jadi pin itu harus dipukul, dihantam keras. Segala macam peralatan kecil-kecil. Nah, kawan-kawan, saya rasa saya cukupkan sampai di sini dulu untuk episode kali ini, karena sudah cukup panjang ini, hampir 20 menit. Dan kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini akan banyak sekali jenis-jenis anchor handling job itu. Saya rasa tidak cukup kalau dalam satu video, jadi kita harus spirit ke video lain. The next video, very next video akan kita bahas mengenai pelaksanaan daripada anchor handling job. Ya, jadi ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan muslimin dan muslimat. Ya, semoga kita diberi keberkahan, tetap semangat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.